Halo, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Berdoa dimulai. Oke, readingan kali ini saya pingin mungkin kalian ada yang kepo ya. Apa sih yang ada di pikiran dia selama tidak berkomunikasi dengan kamu atau lost contact? Oke, sebelum dimulai ya jangan lupa di follow, subscribe ya. Terus jangan lupa aku nih keluarin produk baru garam doa by Panda. Ini bisa untuk minum, mandi, ngepel dan masak ya gitu. Kegunanya apa sih? Kalau mau order bisa ya. Ini cuma 20.000 aja. Ini bisa untuk apa ya? Kita punya energi positif atau positive vibes, terus kita bisa tenang, ceria, happy ya, walaupun kita mumet gitu ya, banyak masalah dalam artian, terus bisa bikin tenang karena biasa kita gurungsungan hatinya gitu ya. Ini nggak diproduksi banyak, 30 piece ya. Di order ya, ini nggak dibuat masa, tapi karena ini gampang-gampang susah buatnya ya. Didoain, garamnya didoain, dimasukin, terus didoain satu-satu sama saya. Jadi ini garamnya tuh garam doa ya, bukan garam jampe-jampe gitu. Garam doa by Panda, oke? Kalau mau private reading, mau self healing, self love, mau terapi, mau pengobatan black magic, mau apa ya, konsultasi mengenai dunia spiritual dan juga anak indigo, bisa kontak WhatsApp. Oke, kita mulai guys ya. Bayangin orangnya, sebut namanya dalam hati ya. Oke, kita mulai. Jangan di skip pada saat saya menshuffle ya. Apa yang ada di pikiran dia selama tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana, sepatu kaca hiasi kakinya. Semua mata terpana akan kedatangannya. Oke. 6 ya, 6. Oke. Gimana nih guys baiknya susunan kartunya biar nggak kelihatan semua. Ini ada 6 ya. Nah, biasa deh ngambilnya. Biasanya ganjil loh, aku suka tapi nggak tahu kenapa nih. Oke. Toxic ya, kartu toxic ini. Apa sih yang ada di pikirannya dia gitu ya, selama tidak berkomunikasi? Aku ngerasain dia tuh kayak lagi mempersiapkan sesuatu ya sama kamu. Ini lebih ke negatif ya. Yang ada di pikiran dia tuh, dia menyesal udah mengambil keputusan sesaat untuk meninggalkan kamu ya. Selama dia mungkin dia ninggalin kamu untuk perempuan lain atau untuk laki-laki lain, atau mungkin meninggalkan kamu karena mungkin yang dia pilihnya itu orangnya lebih berduit gitu ya, lebih tajir dari kamu. Pokoknya yang intinya dia ninggalin kamu tuh ya karena sesuatu ya sesuatunya itu apa sih ya, hanya dia aja yang tahu, tapi lebih ke materi ya. Dan dia sekarang menyesal gitu. Sekarang dia lagi mensiasati gimana caranya nih supaya gue bisa sama lo lagi ya. Itu yang aku rasain, tapi mungkin lebih ke yang negatif kali ya, lebih ke menghalalkan segala cara. Why? Karena dia tahu dia udah ngecewain kamu, dia udah bikin kamu sakit hati ya. Dia berpikir kalau gue balik lagi ujuk-ujuk ke lo belum tentu nerima gue. Jadi gimana caranya dia bisa balikan sama kamu, dan apa ya, menghalalkan segala cara gitu, ngerti kan? Sebenarnya tapi dia tuh sebenarnya nyaman dan tulus loh sama kamu, dan masih ada kesetiaan serta loyalitas untuk kamu. Cuman cara yang dia pakai ini kayaknya dia lagi cari cara supaya gimana ya caranya supaya, jadi kayak lebih menghalalkan segala cara. Maksudnya baik tapi eksekusinya tuh dan eksekusinya tuh salah, makanya jatuhnya selalu jadi salah akhirnya, karena niatnya baik tapi yang dilakukannya nggak baik, jadi salah gitu loh ya. Dia tahu sih gitu, batin dia tuh nggak tenang dan cobaan berat dalam hidup dia
yang ngebuat dia tuh emosinya meledak-ledak gitu loh. Tapi sebenarnya dia mau loh sama kamu. Cuman dia tempat kamu nyaman, cuman dia tempat kamu apa ya, bisa mendapatkan kasih sayang yang tulus, cinta yang tulus gitu loh ya. Karena yang aku lihat semua di lingkungannya dia itu toksik. Itu yang ngebuat dia tuh jadi kayak ego, keras kepala, lebih ke kayak nggak punya hati gitu ya sama orang. Tapi sama kamu tuh dia menemukan suatu apa ya, jadi circle-nya dia entah di rumah, entah di pekerjaan, entah di mana ya, pertemanan itu toksik gitu ya. Jadi tapi dia tidak sadar kadang sebenarnya diri dia lah yang harus diperbaikin gitu loh ya. Dia lagi mikir nih gimana cara gue balikan sama lo nih, gue nih nyesel tau nggak, cuman gue tuh kan malu, gue egois, gue kecewa, gue tau gue udah ngecewain lo gitu kan, gue tau gue udah buat lo kecewa, sakit hati. Tapi nih honestly kalau misalkan dia dengar omongan orang atau karena orang ini masih gampang kepengaruh, dia kadang suka pengen pergi gitu loh. Jadi nih orang emang masih ragu gitu, bukan nggak ada ragu sih, tapi lebih ke gimana ya, masih suka kepengaruh omongan orang. Itu yang ngebuat dia tuh kadang mau maju ke kamu tuh, makanya ya mungkin sebelum kamu nggak berkomunikasi sama dia pernah ngedengar omongan orang yang ngeracunin dia kepengaruh, jadinya udah lalu gue tinggalin aja lah, gimana nih caranya gitu. Dan dia jadi kalau mau datang lagi ke kamu malu gitu, ternyata yang dia perjuangin gitu loh, yang dia dengerin itu juga nggak baik gitu buat dia. Ternyata cuman kamu nih tempat dia untuk punya kejernihan hidup gitu loh ya, dalam artian ya kasih sayang, yang cinta kasih gitu, yang tulus gitu loh. Nah makanya dia tuh kadang suka, ya Allah tolong dong, dia sering berdoa, dia sering ibadah, mungkin kalau yang muslim sholat gitu ya, dan dia yakin bahwasanya kalau dia punya keyakinan dia bisa balik sama kamu, bisa. Cuman untuk sekarang masih on and off aja, tapi dia sebenarnya tuh pingin punya kestabilan sama kamu ya itu. Karena dia ngerasa kamu nih orangnya pintar bergaul, apa yang kamu mau kamu bisa dapat, kamu punya faktor keberuntungan ya. Mungkin dia juga someday mungkin ya bisa kecipratan keberuntungan, dan dia merasakan itu ketika dia bersama-sama kamu tuh circle-nya dia tuh kayak jadi lebih baik gitu loh ya. Terus faktor keberuntungan juga dia ngerasa, oh dia sama kamu, sama lo nih, gue ngerasa hidup gue beruntung gitu loh, dimudahkan sama Allah gitu loh. Tapi ya itu tadi, karena dia orangnya tuh nggak ajak ya, dalam artian masih suka kepengaruh sama omongan orang, dan dia hanya ngenilai negatifnya aja, padahal kamu tuh banyak banget positifnya gitu. Itu yang aku rasain. Jadi hello, kamu perbaiki dulu dirimu ya gitu, jangan lihat negatifnya orang aja gitu, lihat positifnya. Kan jadi kamu rugi sendiri nanti, belum tentu loh yang kamu dengerin itu omongannya mengenai dari orang lain tuh omongannya benar. Mungkin ada maksud supaya kamu nggak jadian, karena dia tahu kalau mungkin orang itu ada rasa cemburu pengen jadian, atau nggak suka ngeliat kamu seneng, atau kamu nggak bisa dimanfaatin lagi kayak gitu ya. Apa yang difikirkan dia selama tidak berkomunikasi. Ini lebih ke general ya, bukan tentang diri kamu aja ya. Tapi ternyata aku dapat dia mikirin kamu gitu. Dia lagi mengatur siasat nih, gimana caranya gue bisa kembali lagi nih. Gue tahu nih dia pasti ini udah marah banget sama gue, udah kecewa banget karena gue ini udah toksik banget di mata dia pasti ya. Ada Knight of Swords. Iya, dia lagi bingung di antara dua pilihan. Dia mau ninggalin orang yang sekarang sama kamu, tapi kayaknya bingung. Dia lagi butuh bantuan banget nih gitu loh ya. Kartunya ya. Karena banyak ide-ide yang mau dia wujudkan bersama kamu, dan dia yakin dia bisa gitu. Bersama kamu tuh dia bisa gitu loh ya. Nah, dia mau datang nih ke kamu, menawarkan perasaannya sama kamu, tapi dia masih banyak pilihan, karena dia masih pengen ini itu, dan dia yakin sama kamu tuh bisa tercapai ya. Gitu, dia pengen ngajakin kerjasama sama kamu ya. Dia udah tahu mana yang benar, yang mana yang salah. Dia kondisinya lagi morat-marit ya. Dia belum bisa move on sepenuhnya, bahkan dia mau nikah sama kamu. Kenapa? Karena dia udah dapat karmanya. Tapi memang pertentangan dari dalam dan dari luar dirinya itu memang banyak banget gitu loh. Ya, yang aku rasain gitu ya oke. Dan juga di sini aku ngelihat
ya. Dia sebenarnya ingin membangun sebuah keluarga yang berkecukupan finansial loh ya. Dia tahu yang terbaik buat dia tuh yaitu diri kamu, cuman dia belum bisa datang karena dia lagi berusaha untuk yaudah gue sabar dulu deh gitu loh ya. Gue tahu nih kayaknya lo marah sama gue, dan dia belajar simpati dan empati. Gue tahu nih kayaknya kalau gue ada di posisi lo juga gue akan ngelakuin hal yang sama, lo pasti akan marah dan kecewa sama gue gitu, karena gue udah ninggalin lo. Sebenarnya dia lagi menyamankan dirinya dulu, butuh waktu sendiri untuk nyaman ya. Sebenarnya kamu nih kayak pelangi gitu ya, indah banget buat dia gitu ya, tapi nggak bisa digapai gitu. Dan tapi dia juga punya energi the magician, apa yang dia mau dia bisa dapat loh, termasuk kamu ya. Dia lagi kerja keras, lagi hemat, dia masih mengamati kamu dari jauh, dan dia lagi menjaga kestabilan ekonomi. Selama ini dia cuma manfaatin orang termasuk kamu, dan dia mau menutup siklus itu. Dia tahu kamu tuh sakit hati, mungkin ada yang lagi LDR atau ada yang tidak dapat persetujuan dari keluarga ya. Dia nih pingin menikmat, dia ngeliat kamu tuh kayak ini orang nih kayaknya lagi menikmati kemakmurannya dia kayaknya gue tinggal nih malah happy. Dia tahu dia udah banyak manfaatin orang termasuk kamu, dan dia mau nutup siklus itu ya. Dia sekarang tinggal gimana ya, ya udahlah gue tuh gue belajar sabar aja, terserah Allah dia dan alam semesta deh. Tapi dia akhirnya terbangkit spiritualnya. Dia sadar apa yang dia lakuin tuh dia nggak baik ya. Dia sekarang bebannya berat banget. Di waktu malam tuh dia kadang suka sering terbangun overthinking, merasa bersalah. Dia pengen punya kehidupan baru sama kamu, nggak cuma kehidupan keluarga yang berkecukupan finansial aja, tapi kebahagiaan juga gitu. Dan dia tahu dia bisa dapat itu dari kamu, karena dia ngerasa kamu nih soulmate-nya dia gitu loh ya. Temen, kita nggak tahu ya, orang bisa berubah sebenarnya, tapi kita juga nggak tahu nih berubahnya sampai tahap apa. Dia bisa juga berubah lagi karena dia orangnya masih suka kepengaruh sama orang gitu loh ya, suka masih ngedengerin omongan orang, suka masih ngeliat kejelekannya orang dibanding kelebihannya gitu kan. Padahal sebenarnya dia juga lebih banyak kekurangannya daripada kamu gitu ya. Ya saran saya sih ya lebih baik ya kalau saya itu fokus ibadah aja sama mencintai diri kamu sendiri, nggak usah kemelekatan sama dia. Kalaupun dia sekarang lagi ngeblokir kamu, sebenarnya dia tuh lagi banyak masalah, dia bingung sebenarnya ya. Di sini yang aku lihat sebenarnya dia ninggalin kamu tuh karena mungkin keuangan ya gitu. Dia lagi fokus untuk menstabilkan keuangannya dia, tapi sebenarnya dia tuh nyaman sama kamu ya gitu. Jadi yang ada di pikiran dia saat tidak berkomunikasi, gimana caranya gue punya kestabilan keuangan ya. Dan dia mau datang sama kamu, ke kamu. Kalau kamu pingin sama dia bisa nikah, tapi kalau misalkan kamunya udah nggak mau karena udah terlampau kecewa banget gitu, karena udah terlampau sakit banget, ya itu juga terserah kamu. Itu aja sih ya. Di sini yang aku lihat tuh kebanyakan orang yang tidak berkomunikasi sama kamu itu NPD dan narsistik gitu loh. Ya itu tadi, mungkin kamu sudah terlampau kecewa, sakit sama dia gitu. Jadi ya semua dikembalikan sama kamu. Tapi kalau ditanya apa yang ada di pikiran dia selama tidak berkomunikasi, dia lagi mempersiapkan sesuatu ya. Gimana cara bisa kembali sama kamu walaupun harus menghalalkan segala cara. Sebenarnya nggak boleh sih, niatnya baik tapi nggak boleh. Dan dia sudah menyesal bahwasanya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan kamu itu tidak difikirkan secara matang atau tidak ditimbang-timbang, tapi itu keputusan yang secara spontan. Dan akhirnya sekarang ada di posisi kebingungan, ragu mau balik sama kamu, tapi udah kadung malu, kamunya udah kadung kecewa juga sama dianya udah kadung malu sama kamu. Jadi ya itu ya akibat dari dia sendiri sih kalau yang aku rasain kayak gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di order ya garam doa by Panda. Ini bagus banget untuk membersihkan energi-energi negatif di dalam tubuh, di luar tubuh, di rumah ya, di tempat kerjaan, buat hati tenang, happy gitu ya. Untuk yang kena black magic juga insya Allah bisa. Oke, kita ketemu lagi di next video ya. Dadah. WhatsApp aja kalau mau private reading.